Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa TV Tauhid RID rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita sampai kepada hari yang ke-16 di bulan suci Ramadan. Dan pembahasan kita pada hari ini adalah fi fadli imaratil masajid, keutamaan memakmurkan masjid-masjid. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, qala Allah subhanahu wa ta'ala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Yang memamurkan masjid-masjid Allah hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir dan hari kiamat, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidaklah yang ditakutinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Dan semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-masajid hiya buyutullah. Masjid-masjid adalah rumah-rumah Allah. Adhafahallahu ila nafsihi fi qawlihi ta'ala, wa man aqlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu. Allah Subhanahu wa taala sandarkan masjid-masjid tersebut kepada dirinya. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa man aqlamu, siapakah yang paling zalim, mimman mana'a masajidallah, daripada orang-orang yang menghalangi masjid-masjid Allah, an yuzkara fiha ismuhu, untuk disebutkan dan diingat di dalam masjid-masjid itu nama-nama Allah. Wa idafatuha ilaihi idafatu tashrifin wa takrim. Penyandaran masjid-masjid kepada Allah, disandarkan bahwasanya itu adalah masjid-masjid Allah, merupakan penyandaran dalam bentuk pemuliaan dan penghormatan. Fahiya asyraful baqa, dan masjid-masjid ini adalah tempat yang paling mulia. Wa habbul buqa ila Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imaratuha ala nau'ain, memakmurkan masjid ini ada dalam dua bentuk. Bitin wa mawadil bina, wa hadhil imarah wasilatun wa laysat ghayatan, wa innama hiya wasilah. Yang pertama adalah dengan bangunannya, materi bangunannya, dan ini adalah memakmurkan masjid sebagai wasilah, bukan sebagai tujuan, hanya sebagai wasilah, hanya sebagai media untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. Wal imaratu tsaniyah wa hiyal ghayah, memakmurkan masjid yang kedua, dan ini merupakan tujuannya, imaratuha bi ta'ati wa dzikrillahi azza wa jalla, yaitu memakmurkan masjid-masjid Allah dengan ketaatan, dengan zikir kepada Allah azza wa jalla. Walihada qala jalla wa ala, karena itulah Allah jalla wa ala berfirman, innama ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan hari kiamat, wa aqamas shalah, melaksanakan mendirikan salat, wa ataz zakat, dan menunaikan zakat. Fahasara imarataha ala hadan nau'i minal a'mal,
Allah Subhanahu wa taala batasi pemakmuran masjid-masjid dengan amalan-amalan yang disebutkan ini. Li'annahu wal ghayah, karena inilah yang menjadi tujuan, wa huwal maksud, inilah yang menjadi maksud. Falaisal maqsudu min bina'il masajid al-mufakharah wal mubahah wal fann al-ma'mari kama yaqulun awil fann al-islami. Bukanlah yang menjadi tujuan dibangunnya masjid-masjid tersebut adalah untuk berbangga-bangga, untuk menunjukkan kehebatan, untuk membuat yang disebut dengan seni arsitektur misalnya, atau seni islami, membangga-banggakan demikian, bermewah-mewahan dalam perkara demikian. Bukan. Kullu hadhihi umurun la qimata laha wa la i'tibara laha. Bukan ini yang menjadi maksud. Perkara-perkara ini, bangunan dan lain sebagainya, berbangga-bangga dengan bangunan, tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Wa man kana hadza qasduhu fa innahu laisa min ummaril masajid. Barang siapa ini yang menjadi maksud dan tujuannya, maka dia bukanlah termasuk orang yang memakmurkan masjid. Amma man banaha wa anfaqa 'alaiha ibtigha'a wajhillah. Adapun seorang yang membangun masjid-masjid tersebut, memberikan infak untuknya mengharapkan wajah Allah, wali ajli an takuna aunan lil muslimin wa ma'wa lil muslimin, dan dalam rangka untuk menolong, memberikan fasilitas bagi kaum muslimin sebagai tempat berkumpulnya kaum muslimin liadai al-ibadat, dalam rangka untuk menunaikan ibadah-ibadah, fiha qasdun hasanun wa amalun saleh. Maka ini adalah maksud yang benar, maksud yang baik, dan merupakan amalan yang saleh. Wa qad jaa'a fil hadis man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Dan disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun satu masjid karena Allah, maka Allah bangunkan untuknya baitan fil jannah, rumah di surga. Fayulahat qauluhu bana lillah. Maka diperhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bana lillah, yani an yakuna qasduhu wajhallahi subhanahu wa ta'ala. Dia membangun karena Allah, yaitu tujuannya di dalam membangun masjid adalah mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa niyatuhu wajhullah, niatnya adalah mengharapkan wajah Allah. La yakunu qasduhul mufakharah awil madah awil sana aw tahlid ad-dzikr. Bukanlah yang menjadi maksud dan tujuannya adalah untuk berbangga-bangga, untuk bermewah-mewah mengharapkan pujian, atau untuk sebagai kenang-kenangan, kama yaqulun, sebagai monumen. Tidak. Hadza kulluhu amalun batilun mahma anfaqa fihi minal amwal. Semuanya ini adalah amalan batil, berapapun, seperti apapun yang dia infakkan dari hartanya. Amma man bana lillahi masjidan biniyatin khalisah. Adapun yang
dia membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas. Fahada min afdalil a'mal, maka ini merupakan di antara amalan-amalan yang paling mulia dan utama. Wa huwa alladhi yabnillahu lahu baitan fil jannah, dan dialah yang Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Wa in kana bina'uhu laysa fihi mubalaghah wa tafkhim, walaupun dalam bangunan yang dia bangun dari masjid tersebut tidak ada yang berlebih-lebihan, tidak ada kemewah-mewahan. Lau bana masjidan yu'wil muslimin walau kana bibina'in mutawadi. Seandainya dia membangun masjid agar untuk menampung kaum muslimin walaupun dengan bangunan yang sederhana, faqad kana masjidur Rasul sallallahu alaihi wasallam afdhalul masajid ba'dal Masjidil Haram. Dan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masjid yang paling utama setelah Masjidil Haram. Wa huwa awwalu masjidin ussisa 'ala taqwa. Huwa wa Masjidu Quba. Wa kana bina'uhuma bil hijarati wa jazu'in nahl. Dan Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masjid yang pertama yang dibangun di atas takwa. Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Dan pembangunan keduanya, Masjid Nabawi dan Masjid Quba, adalah dengan batu, dengan pelepah-pelepah kurma. Fal a'midatu min jazu'in nakhl, tiang-tiangnya dari pohon kurma. Wal hitan minal hijara, dindingnya dari batu. Wasaqafu minal jarid wassa'af, adapun atapnya dari jerami. Hakadha kana masjidur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza nazala al-matar, dan dahulu ketika turun hujan, yanzilu 'alal ardi wa tasiru ardul masjid tina. Hujan itu sampai ke permukaan tanah dan menyebabkan tanah masjid menjadi basah, menjadi becek dan seperti tanah liat. Wa ma'ahada kana huwa afdal masajid ba'dal Masjidil Haram. Dalam keadaan seperti ini, masjid tersebut adalah masjid yang paling utama setelah Masjidil Haram. As-salatu fihi an alfi salatin fima siwahu minal masajid. Salat di masjid tersebut setara dengan 1000 salat di selain Masjid Nabawi. Nadaran ilal qasdi min bina'ihi, karena yang dilihat adalah apa yang menjadi tujuan dari pembangunannya. Wa huwa wajhullahi subhanahu wa ta'ala wa niyatul khalisah, yaitu wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan niat yang benar. Falaisatil ibratu bimatanatil bina'i wa zakhrafatihi wa zinatihi. Bukanlah yang menjadi patokan itu kekokohan bangunan, keindahan dan keelokan bangunan tersebut. Wa innamal ibrah bin niyati wal qasd. Akan tetapi yang menjadi patokan adalah niat dan tujuan. Lakin idza istama'a bina'un jayyid wa niyatun salihatun fala syakka anna hadza ahsan wa abqa. Akan tetapi ketika di situ terkumpul bangunan yang baik, bangunan yang bagus, niat yang saleh, niat yang benar, maka tidak diragukan lagi, maka ini adalah yang lebih baik dan lebih kekal. Liusalliya fihi ajyalun minal muslimin, sehingga generasi-generasi kaum muslimin bisa salat dalamnya. Fa idza ijtama'a bina'un qawiyyun wa niyatun salihatun hadza la syakka khairun ila khair. Ketika terkumpul di situ
dua kebaikan. Niat yang benar, niat yang salihah, dan bangunan yang kuat, maka tidak diragukan lagi ini adalah kebaikan di atas kebaikan. Lakinnal madar ala niyah. Akan tetapi tetap yang menjadi inti porosnya adalah niatnya. Wa'tabiru bi masjidid dirar. Ambillah pelajaran dari Masjid Ad-Dirar. Alladzi banahul munafiqun, yang dibangun oleh orang-orang munafik. Wa huwa masjidun suratuhu suratul masjid. Masjid, surahnya, fisiknya adalah fisik masjid. Wa yahlifuna annahum ma aradu illal husna. Bahkan mereka bersumpah mereka tidak menginginkan kecuali kebaikan. Wa ma'a hadza fallahu jalla wa ala amara nabiyahu bihadbihi wa ihraqihi. Dalam keadaan demikian Allah jalla wa ala memerintahkan kepada nabinya untuk menghancurkan dan membakarnya. Wa naha nabiyahu an yusalliya fihi, dan melarang nabinya untuk salat di Masjid Dirar tersebut. La taqum fihi abada. Janganlah engkau salat di masjid tersebut selamanya. Limadha? Kenapa? Lianna niyata ashabihi wal iyadu billah niyatun khabithah. Karena yang menjadi niat orang-orang yang membangun Masjid Dirar tersebut, yaitu orang-orang munafikin, adalah niat yang buruk, niat yang keji. Banau masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah. Mereka membangun Masjid Dirar. Mereka membangunnya karena kekufuran mereka, dalam rangka untuk memecah belah antara kaum mukminin, wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu, sebagai tempat pengintaian bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Hadhihi niyatuhum, inilah menjadi niat mereka. Fakana bina'uhu akhbasal bina', maka bangunannya, pembangunan masjid tersebut adalah pembangunan yang paling buruk. Wa umira bihadmihi wa ihraqihi wa izalatihi. Karena itu Rasulullah SAW diperintahkan untuk menghancurkannya, membakar dan memusnahkannya. Waqad naffada ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ma amarahu bihi rabbuhu fahadamahu wa ahraqahu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Rabb-Nya, sehingga beliau menghancurkan dan membakarnya. Falhasil annal bina'a lil masajid min afdalil a'mal idza kana bi niyatin thayyibah. Kesimpulannya, bahwasanya membangun masjid-masjid adalah di antara amalan-amalan yang paling mulia, amalan-amalan yang paling utama. Idza kana bi niyatin thayyibah, kalau dengan niat yang baik, wa niyatin khalisah, dan dengan niat yang ikhlas, wa huwa wasilatun wa ghayatun li dzikrillahi jalla wa ala, dan dia adalah sebagai wasilah, sebagai perantara dan media, dan tujuannya adalah berzikir kepada Allah jalla wa ala, wa ibadatillahi fi, beribadah kepada Allah di dalamnya, min ajli an yu'wiya al-musallina minal harri wa minal bardi wa minal matar, agar melindungi orang-orang yang salat dari panas, dari dingin, dari hujan, hatta yatma'innu fi salatihim wa ibadatihim, sehingga mereka tenang ketika salat, ketika beribadah kepada Allah. Wa yakuna hadzal makanu li ibadatillahi wa ta'limil ilm an-nafi' wa durusil mufidah, sehingga tempat ini diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah, mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat. Wa iqamis salati wa ita'iz zakat, untuk mendirikan salat, menunaikan zakat.
wa yakunu mahala is'a'in nur 'alal baladi wa 'alal harah, sehingga menjadi sumber cahaya, sinar yang menerangi negeri, menerangi kampungnya. Hakadha takunul masajid, demikianlah seharusnya masjid-masjid. Fal masajidu laha hurmatuha wa laha makanatuha wa laha 'azamatuha. Masjid-masjid memiliki kehormatannya, kedudukan dan keagungannya. Fahiya afdalul baqa, yajibu an tu'azzam, merupakan tempat yang paling utama, wajib untuk dimuliakan. Wa antusan wa antahtaram, wajib untuk dijaga, wajib untuk dihormati. Wa an la yusa'ul adabu fi wa an la yusa'al adabu fiha, tidak dilakukan adab yang jelek di dalamnya. Wa an la yurfa'al kalamu fiha, tidak mengeraskan perkataan di dalam masjid. Wa an la tuj'al mahallan li ahaditsid dunya, tidak dijadikan tempat untuk membicarakan perkara-perkara dunia. Wa innama takunu mahallan li dzikrillahi azza wajal, dipergunakan masjid-masjid itu hanyalah sebagai tempat untuk berzikir kepada Allah azza wajal. Tunazzah minal qadhurat, dibersihkan dari perkara-perkara yang kotor. Wa min rawaihil karihah, dari bau-bau yang tidak sedap. Wa minal manadhiris sayyi'ah, dari pandangan-pandangan yang buruk. Takunu ala ahsani hal, dalam keadaan yang terbaik. Wa antu jammar, yakni bil buhur wa tib, litakuna raihatuha tayyibah, diberikan wewangian sehingga baunya menjadi bau yang sedap. Walladzina yartadunaha yunadzifuna anfusahum bil libas wa bi rawaihi at-tayyibah, demikian juga mereka yang mengunjungi, mendatangi masjid-masjid ini, mereka membersihkan diri-diri mereka menggunakan pakaian yang baik, kemudian dengan aroma wewangian. Wa yatajannabuna akla thum wa aklal basal wa syurbat duhan, menjauhi dari memakan bawang putih, bawang merah, merokok. Wa ya'tuna ilal masajidi ala ahsani hal, datang ke masjid dalam keadaan terbaiknya. Li'annaha buyutullahi subhanahu wa ta'ala wa mahallul ibadah wa mahallul ijtima'il muslimin, karena ini adalah rumah-rumah Allah, tempatnya orang beribadah, tempat berkumpulnya kaum muslimin. Wa aidan hiya mahallun lil malaikah, demikian juga masjid-masjid tersebut merupakan tempatnya para malaikat. Malaikatur Rahman, malaikat-malaikat Allah, yanziluna minas sama'i ilal masajid, mereka turun dari langit ke masjid-masjid tersebut. Fal masajidu hiya mahallu dzikrillahi wa ibadatihi, maka masjid-masjid merupakan tempat untuk berzikir kepada Allah, untuk beribadah kepadanya. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu, yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Di rumah-rumah yang Allah Subhanahu wa taala izinkan anturfa wa yudhkara fiha ismuhu, untuk diangkat dan disebutkan di rumah-rumah tersebut namanya. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Di situ terdapat orang-orang yang mentasbih, berzikir, mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala
Pagi dan sore rijalun la tulhihim tijaratun, yaitu ya, orang-orang yang tidaklah terlalaikan dengan perdagangan, dengan jual beli, tidaklah kesibukan duniawi mereka melalaikan mereka dari zikir kepada Allah, dari mendirikan salat dan menunaikan zakat. Mereka takut akan hari tataqallabu fihi al-qulubul wal absar, di mana mata-mata, pandangan-pandangan, hati-hati tersebut akan terbalik. Yataraddaduna 'alaiha fil yawmi wal laila 5 marrat. Mereka bolak-balik terus-menerus pergi ke masjid tersebut dalam seharinya 5 kali. Wa ba'duhum ya'takifu fiha wa la yakhruj minha. Bahkan sebagian mereka berdiam, tinggal di masjid tersebut, beriktikaf dan tidak keluar darinya. Fayabqa fiha lailan wa naharan. Dia tetap di masjid siang dan malam. Au ma'dhaman nahar, atau sebagian besar dari waktu siangnya. Fahiya la tahru min ibadillah. Masjid-masjid tersebut tidak pernah kosong dari hamba-hamba Allah. Walau minal malaikatil kiram, bahkan dari malaikat-malaikat yang mulia. Fahiya la tahru minas sukkan alladina ya'buduna Allah wa yusabbihunahu wa yuqaddisunahu subhanahu wa ta'ala. Masjid-masjid tersebut tidak kosong dari penduduknya, orang-orang yang beribadah kepada Allah, mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiya buqa'un tayyibah wa buyutun tayyibah. Masjid-masjid tersebut adalah tempat-tempat yang baik, rumah-rumah yang baik. Hiya asyrafu biqa'il ard, tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Fayahtarimuhal muslim wa yu'azzimuha. Maka seorang muslim, dia menghormati, dia mengagungkan masjid. Wa yataraddadu 'alaiha lis-salawatil khams walil ibadah kullama raha anha li a'malihi wa asghalihi raja'a ilaiha. Dia senantiasa pergi ke masjid tersebut untuk melaksanakan salat 5 waktu dan untuk beribadah. Setiap kali dia pergi dari masjid untuk melakukan kesibukannya, kegiatannya, kesehariannya, dia tetap kembali ke masjid-masjid tersebut. Li'annahu yajidu fiha ar-rahah wal ladzata was-surur. Karena dia dapatkan dalam masjid-masjid tersebut kenyamanan, kenikmatan, kegembiraan. Wa yajidu fiha dzikrullah. Dia dapatkan dalam masjid tersebut dzikrullah. Wa yattasilu bi rabbih azza wa jalla wa ya'buduhu wa yad'uhu. Dia bisa berhubungan dengan Rabb-nya, beribadah kepadanya, berdoa kepadanya. Qa'iman baina yadayhi fi baitin min buyutihi fahiya qurratu 'ainil muslim. Dia berdiri di hadapan Allah di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, maka masjid-masjid ini adalah penyejuk mata bagi kaum muslimin. Waqad jaa'a fil hadis anna minas sab'ati alladina yudhilluhumullahu fi dhillihi rajulan qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Dan disebutkan di dalam hadis, di antara 7 golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala naungi dengan naungannya adalah seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid-masjid. Yuhibbul masajid wa ya'lafuha wa yataraddadu 'alaiha. Dia cinta dengan masjid, dia dekat dengan masjid, dan selalu kembali dan pergi ke masjid. Walayan qati'u anha, tidak pernah terputus dengan masjid. Hadhihi sifatul muslim ma'a buyutillahi azza wa jalla. Demikianlah sifat seorang muslim bersama dengan rumah-rumah Allah azza wa jalla. Lakin wal iyadu billah, ma balakum bi unasin yadda'una al-islam wa yaskununa bi jiwarin masajid wa la yadkhulunaha.
Akan tetapi waliyadu billah, bagaimana menurut engkau dengan orang-orang yang mengaku Islam, tinggal di sebelah masjid, tetapi tidak pernah masuk dalam masjid. La lailan wala naharan, tidak siang, tidak malam, tidak siang. Qulus sanah au mu'dhamus sanah la yadkhuluna al-masajid. Sepanjang tahun atau hampir sepanjang tahun dia tidak pernah masuk ke dalam masjid. Wa rubbama la yadkhulunaha illa janaiz liyusalla alaihim idza matu. Dan terkadang tidaklah mereka masuk ke dalamnya kecuali sudah dalam keadaan sebagai sosok jenazah, liyusalla alaihim idza matu, untuk disalatkan ketika mereka mati. Ma'anal mafrud anna haula la yusalla alaihim. Dalam keadaan seharusnya mereka ini tidak disalati. Li'annahum la yuqimuna shalah, karena mereka tidak mendirikan salat. Wa man taraka salata muta'ammidan fahuwa kafir. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja maka dia kafir. Fakanal mafrud an la yusalla alaihi, maka seharusnya tidak disalati dia. Walakinnal muslimin la yadruna an halihim wa yuhsinuna adh-dhanna bihim. Akan tetapi kaum muslimin tidak mengetahui hal keadaan mereka dan berhusnudzan kepada mereka. Falhasil anna hadha hirmanun azim wal iyadu billah, fa nas'alullah al-afiyah. Yaskununa bijiwaril masajid wa yuzahimuna al-masajid bisayyaratihim wa yasma'una al-adhan wa la yahduruna ila salat. Dan simpulannya, ini adalah hirmanun azim, penghalangan dari kebaikan yang begitu besar. Waliyadu billah, fa nas'alullah al-afiyah. Mereka tinggal di sebelah masjid-masjid. Bahkan terkadang masjid itu menjadi sesak disebabkan mobil-mobil mereka yang parkir di situ. Mereka mendengar azan tetapi tidak hadir untuk salat. Wala yuti'una Allah wa rasulah, mereka tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Wala yujibuna da'i Allah azza wa jalla, dan tidak mau memenuhi panggilan Allah azza wa jalla. Mada takunu halu haula'i wal iyadu billah. Lalu seperti apa keadaan mereka ini wal iyadu billah. Wala haula wala quwata illa billah. Wa nas'alullah al-afiyah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Wa nas'alu an yamunna alaina wa alaihim bitaubah. Dan kita meminta pada Allah agar menganugerahkan kepada kita dan mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna babat taubah maftuh. Karena pintu-pintu taubat terbuka. Wala nuqannituhum min rahmatillah, dan tidaklah kita menjadikan mereka itu putus asa dari rahmat Allah. Lakin naqul, akan tetapi kita katakan, in istamarru ala hadhil halah fabi'satil halah. Seandainya mereka terus-menerus dalam keadaan yang demikian ini, maka ini adalah sejelek-jelek keadaan. Wa in tabu taballahu alaihim fallahu yatubu ala man tab. Seandainya mereka bertaubat kepada Allah, Allah akan menerima taubat mereka. Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat kepadanya. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.